Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung pada Bapak dan Ibu, para peserta pada diskusi siang hari ini. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Alius Isman selaku Managing Director Kantor Konsultan Pajak Pasagung, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta acara diskusi siang hari ini dengan tema PPN Pasca UU Ciptaker. Pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat mengikuti acara diskusi hari ini dengan sehat tanpa suatu kurang apapun. Pada siang ini, izinkan saya, Fauzia Isnaini, sebagai host dalam acara diskusi tentang bertema PPN pada siang hari ini, yang akan memandu Bapak Ibu peserta mengikuti acara mulai dari awal hingga akhir acara. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Pak Ali, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Kami harap Bapak dan Ibu peserta pada acara diskusi hari ini senantiasa tetap kondusif dan mengikuti jalannya acara mulai dari awal hingga akhir acara nanti dengan tetap menyalakan kamera video dan menonaktifkan audio. Baiklah, langsung saja kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, maka sampailah kita pada masuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Pak Alius Isman dengan tema PPN Pasca UU Ciptaker. Kepada Pak Alius Isman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, para Bahan Pasagung dan undangan yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, kami dari Pasagung ingin sedikit diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan perubahan-perubahan penting dari Undang-Undang PPN. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 2 November 2020, banyak poin-poin penting, poin kritikal dari ketentuan PPN yang banyak. Terjadi perubahan, baik positif maupun perubahan yang perlu kita cermati. Ya. Kemudian di masa-masa pandemi ini, kami berusaha mendekatkan diri kepada para klien dengan mengadakan event-event online seperti ini. Sebetulnya di tahun lalu, di awal-awal berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah melakukan event serupa, ya, tapi kan berupa gambaran umum Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang aturan pelaksanaan sudah terbit dan sudah bisa diterapkan dengan baik, sehingga kami merasa perlu untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi dengan topik-topik spesifik. Yang pertama ini, bulan Agustus kita bahas PPN. Nanti di bulan depan, September tanggal 24, kita bahas terkait dengan PPh investasi dan dividen. Dan nanti ada juga di bulan Oktober, di bulan November, dan di bulan Desember. Jadi jika Bapak Ibu berminat nanti kan bisa mengikuti di topik-topik berikutnya. Sebelum saya mulai, tentunya kami dari Pasagung berharap bahwa Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan dan keselamatan. Terutama di masa-masa pandemi ini di mana keseharian kita serba sulit, serba terbatas, dan tentunya banyak
mungkin berita duka di sekeliling kita. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan usia yang panjang, dan bisa melalui pandemi ini dengan baik. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mulai pemaparan singkat. Pemaparan singkat materi hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Sebenarnya fokus hari ini adalah sesi diskusi ya. Materi ini hanya sekedar refresh dan pengantar saja. Oke. Oke, saya load dulu sebentar filenya. Oke, baik. Topik kita hari ini adalah PPN Pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Sekilas tentang PPN, kita sedikit refresh bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi. Pajak yang dikenakan atas konsumsi, tarifnya 10%, khusus untuk ekspor PPN dikenakan 0%. Mungkin dari untuk slide-nya sudah terlihat dengan baik, Bapak Ibu. Mungkin Fosia, Wina, gimana? Oke ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, objek PPN adalah penyerahan barang dan jasa. PPN itu dipungut oleh pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang omset lebih dari 4,8 miliar setahun. PPN dikenakan untuk semua jenis barang dan jasa kecuali diatur khusus. Dan juga ada sebagian barang dan jasa mendapatkan fasilitas, tidak dipungut atau dibebaskan. PPN, apakah itu beban? Apakah ribet? Ini yang sering jadi pertanyaan para pelaku bisnis. Sering bikin pusing ya, PPN. Nah, perlu kita pahami bahwa pembayar beban PPN itu sebenarnya konsumen akhir, pembeli kita. PKP penjual sebetulnya dibebani kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan. Permasalahan yang sering terjadi adalah misalnya pembeli tidak mau kena PPN, penjual merasa kena pajak double, PPN dan PPh, atau pengusaha sibuk bisnis sehingga lepas kendali atas kemajuan usaha, omsetnya sudah melewati batas tapi tidak terasa, atau merasa nanti saja, kemudian SP23 sudah keburu datang, kan juga bisa. Atau administrasi keuangan usaha terabaikan, sibuk bisnis, sibuk dagang, tetapi kemudian administrasi pembukuan atau terkait PPN ini jadi tidak dilakukan. Ini yang sering terjadi. Kita perlu paham dulu juga, sebenarnya pengusaha kena pajak itu ada berapa macam. Karena ini penting dalam kita mengenali perusahaan kita. Tipe pengusaha kena pajak PPN itu ada pada dasarnya 3 ya. Dagang, baik pedagang eceran maupun pedagang besar, kemudian pabrik atau manufaktur, dan pengusaha jasa. Tapi ada juga jenis keempat yang hybrid, campuran. Misalnya apa? Juga dagang, juga jasa. Atau hybrid ini misalnya jasa tapi setengah manufaktur, karena sebenarnya dia jasa tapi juga beli bahan. Jadi beli bahan baku, karena kalau jasa murni itu tidak membeli bahan ya. Jasa murni itu tidak beli bahan. Nah,
Ini yang perlu dipahami karena terkait dengan aturan terbaru PPN, klasifikasi ini sangat penting. Nah, ini juga ada sedikit ilustrasi contoh alur PPN untuk memahami sebetulnya beban yang dibayarkan dan diterima negara itu berapa. Contoh ini ada pabrik ya. Di sini ini pabrik, dia ada PPN masukan, misalnya bahan baku, mesin dan sebagainya. Kalau tenaga kerja nggak ada PPN, misalnya bahan baku itu kita ngomong untuk 1 unit itu 1 juta, dia berarti bayar PPN 100.000, kemudian dari barang 1 juta diproses, kemudian dijual dengan harga 1,5 juta, berarti ada PPN 150.000, berarti ada kurang bayar 50.000, misalnya gini ya. Di level berikutnya, pabrik ini jual barang ini ke distributor, 1,5 juta, PPN 150.000. Kemudian distributor ini jual barang yang dibeli 1,5 juta ini dengan harga 1,6. Berarti yang mengut PPN dari pembeli 160.000. Berarti untuk satu barang ini distributor harus setor PPN 10.000. Nah, distributor kemudian jual barang ke pengecer. Pengecer beli 1,6 dari distributor, jual 1.750 misalnya. PPN-nya 175.000. Berarti pengecer untuk satu barang ini harus bayar PPN, bukan bayar ya, harus setor PPN 15.000. Nah, yang diterima negara berapa? Yang diterima negara itu 180.000. Dari ini 100.000, 50.000, 10.000, dan 15.000. Mekanismenya seperti ini ya. Jadi PPN itu bukan kena pajak berulang-ulang. Negara terimanya cuma 185.000. Bukan 150.000 tambah 160.000 tambah 175, enggak. Negara terima 185.000 karena ada mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, terkait dengan topik kita hari ini ada 5 critical point PPN yang akan menjadi sorotan pembahasan hari ini ya. Yaitu Undang-Undang Cipta Kerja melakukan penambahan dan penghapusan beberapa objek PPN. Kemudian ada relaksasi pengkreditan pajak masukan. Ada pengaturan ulang tentang faktur pajak dan identitas pembeli. Dan penetapan definisi yang kaku atas PKP pedagang eceran. Dan kita perlu juga pahami transaksi valid menurut ketentuan PPN itu seperti apa. Oke, bagian pertama kita mulai bahas relaksasi PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan penegasan bahwa transaksi in-bank itu tidak terutang PPN. Apa itu in-bank ya? In-bank adalah penyetoran aset sebagai pengganti saham. Misalnya saat membentuk perusahaan PT baru, ada salah satu pemodal menyetorkan misalnya tanah, atau mesin, atau mobil. Nah, transaksi in-bank sebelum Cipta Kerja adalah penyerahan PPN. Nah, apakah objek PPN atau tidak tergantung yang menyerahkan PKP atau tidak. Kalau yang menyerahkan PKP ya tidak terutang PPN. Tapi misalnya yang menyerahkan itu PKP, penyetor modalnya adalah PKP, dulu terutang PPN. Kalau sekarang tidak. Alasannya adalah efisiensi daripada penyetor modal itu terbitkan faktur pajak, nanti perusahaan yang terima modal tersebut mengkreditkan faktur pajak, itu terjadi pemborosan uang juga, padahal uangnya juga akan dikreditkan. Jadi ini dilakukan bypass.
supaya kalau ingin mendirikan perusahaan baru tidak terbebani dengan PPN. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua, ini terkait dengan perusahaan baru juga. Perusahaan yang baru berdiri, belum melakukan penyerahan, belum ada sales, tetapi sudah beli barang macam-macam, saya beli gudang, beli mesin, beli kendaraan, beli bahan baku untuk uji coba. Semua pajak masukannya dapat dikreditkan. Kalau aturan yang lama hanya barang modal saja. Barang modal itu ya peralatan ya, mesin dan peralatan. Kalau jasa dulu nggak boleh, nggak bisa dikreditkan. Bahan baku untuk uji coba juga nggak bisa. Kalau sekarang semua bebas bisa dikreditkan. Jadi dan dapat direstitusi kalau misalnya memang belum ada omset sampai akhir tahun. Dengan syarat, restitusi ini dengan syarat, dalam 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan harus sudah beroperasi, harus sudah ada omset. Ya, harus sudah ada omset. Jadi ini 2 macam kemudahan untuk pendirian perusahaan baru. Relaksasi lain apa? Relaksasi lain terkait dengan pajak masukan. Jika pajak masukan ditemukan saat pemeriksaan, misalnya. Jadi, ketentuan lama, kalau misalnya ada pajak masukan, faktur pajak masukan yang belum dikreditkan, entah karena alasan kelupaan atau memang kesengajaan, dan sewaktu pemeriksaan ditemukan oleh pemeriksa, maka dulu hangus, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kalau sekarang, bisa dikreditkan sepanjang memang kita bisa buktikan bahwa kita sudah bayar PPN-nya. Jadi lebih fair, karena memang itu uang yang sudah kita keluarkan, masa kita nggak boleh pakai. Kedua, jika ada pajak masukan yang ditagih melalui ketetapan pajak, PPN itu bisa ditagih melalui ketetapan ya oleh DJP ataupun bea cukai. Misalnya melalui STP, SKPKB atau tagihan sejenis melalui bea cukai, misalnya nota pembetulan. Kalau import itu kan ada notul. Mungkin ada penyesuaian harga, patokan atau gimana sehingga PPN-nya ada tagihan tambahan. Nah, yang seperti ini, PPN seperti ini ditagih, itu sekarang bisa dikreditkan. Ya, dapat dikreditkan. Kalau dulu dianggap itu suatu sanksi administrasi, tidak dapat dikreditkan. Kalau sekarang bisa. Nah. Ketiga, pajak masukan sebelum jadi PKP. Nah, ini pasti di case ini banyak terjadi ya. Misalnya ada pengusaha yang usahanya sudah sukses, lancar, tetapi terlalu sibuk sehingga kurang memonitor perkembangan usahanya, ternyata omsetnya lebih dari batasan. Kantor pajak tahu dari mana? Karena dari pembelian barang dari pabrik misalnya, data e-faktur. Terus dapat SP23 dari KPP, kamu sebetulnya sudah waktunya PKP ini, datanya ada. Nah, kalau dulu seperti ini, semua pembelian yang lama-lama PPN-nya nggak bisa diperhitungkan, maka harus dari omset kali 10% PPN-nya, berat sekali. Kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa bayar yang lebih ringan, jauh lebih ringan. Jadi bukan pajak masukan itu bisa dikreditkan, bukan. Tetapi kalau sudah dihitung sebetulnya omsetnya berapa, PPN-nya 10% berapa, kita tidak bayar 10%, tetapi kita bayar 10% kali 20%. Karena dianggap 80%-nya itu adalah pajak masukan. Berarti efektif kita untuk membereskan permasalahan ini bayar 2% dari omset. Dibandingkan dengan 10% dari omset, ya 2% dari omset ini jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan. Karena sebetulnya kalau sanksi kena ada kesalahan terkait dengan PPN, seperti ini itu bisa membuat keuangan perusahaan kolaps, karena berat sekali 10% itu. Nah,
Nah, dampak dari relaksasi PPN yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja apa? Harapannya beban PPN untuk memulai bisnis itu berkurang. Cash flow usaha baru lebih lancar karena tidak perlu bayar PPN. Atau paling enggak kalau bayar pun bisa direstitusi selama belum melakukan penyerahan. Dan ketiga, hak PKP pembeli terlindungi karena tadi ya, PM sewaktu pemeriksaan bisa dikreditkan, PM karena ditagih ketetapan pajak bisa dikreditkan, sudah waktunya PKP tetapi belum juga bisa pakai PPN DIM 80% sehingga tidak sampai membuat keuangan goyah sewaktu menyelesaikan panggilan pajak misalnya. Jadi ini dampaknya. Nah, kita topik kedua, efisiensi objek PPN. Yang dihapus adalah PPN atas konsinyasi, dilakukan efisiensi. Karena dulu kalau misalnya saya pabrik ya, pabrik makanan gitu, terus saya titipkan barang saya ke supermarket. Sewaktu saya nitipkan itu, saya nitip barang untuk dijualkan, saya harus buka faktur pajak. Padahal barang saya bisa balik, bisa nggak laku. Sekarang di bypass. Kalau saya nitipkan barang ke tip store atau ke supermarket, saya tidak terbitkan faktur pajak. Nanti kalau barang itu sudah laku dan di akhir bulan, mungkin biasanya prakteknya di akhir bulan, totalan dengan supermarketnya, baru saya terbitkan faktur pajak ke supermarket. Jadi mekanismenya seperti itu. Efisiensi lah. Tujuannya supaya nggak ribet. Karena aturan yang lama itu kaku, rapi, tapi nggak perlu seperti itu. Nah, ada efisiensi objek. Efisiensinya kali ini beda, bukan penghilangan, tapi perubahan. Kalau batu bara ini nambah ya. Pengenaan PPN atas batu bara mulai 2 November 2020, baik penambangan batu bara maupun perdagangan batu bara. Jadi sekarang perusahaan batu bara baik tambang, pedagang, itu PKP. Dan manfaatnya apa? Pembeli batu baranya punya pajak masukan. Ya, pembeli batu baranya punya pajak masukan. Rata-rata pembeli batu bara apa? Pabrik besar. Untuk bahan bakar produksi. Kemudian barang pertanian juga ada sedikit revisi, walaupun ini bukan di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi periodenya kurang lebih pada berbarengan. Jadi saya ulas sekalian bahwa sekarang jika Bapak Ibu jual barang pertanian itu misalnya apa? Tembakau, cengkeh, tebu, rempah-rempah misalnya. Bapak Ibu bisa yang objek PPN ya, karena sebagian kan bukan objek PPN. Bapak Ibu bisa memilih pakai PPN DPP nilai lain. Ini pilihan ya, mau PPN PKPM boleh, mau DPP nilai lain boleh. Kalau DPP nilai lain lebih ringkes, memang pajak masukan semua nggak bisa dikreditkan, tetapi pajak keluarnya cuma 1%. Pembeli pun cuma dipungut juga 1%. Bedanya dengan PPN PKPM. Kalau PPN biasa, PMPK itu kan 10% ya. Kita pungut, misalnya jual 1 juta, kita pungut 100.000. Kalau yang DPP lain kan tidak. Kita jual 1 juta, kita pungut 1%. 10.000. 10.000, sorry. Jadi kita jual 1 juta, PPN-nya 10.000. Bagi konsumen lebih ringan, bagi PKP penjual misalnya harus menyerap PPN itu juga lebih ringan. Ya, misalnya PPN kita jualnya sudah include PPN gitu ya, 1% juga jauh lebih ringan lah. Tidak banyak menggerus profit kita. Dan ini kenapa kok dibuat untuk barang pertanian? Tujuannya supaya jika ada petani yang omsetnya lebih dari 4,8, mereka harus jadi PKP, mereka tidak kena ribet administrasinya juga. Untuk memudahkan
PKP yang kemampuan administratifnya nggak bagus, supaya bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, berikut ya. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, terkait dengan faktur pajak. Banyak perubahan di sini. Terutama akibat penerapan NIK. Jadi, sekarang jika faktur pajak diterbitkan, harus ada NPWP atau NIK untuk orang pribadi. Dan pengisian NIK di NIK atau nomor KTP ya. Pengisian NIK di faktur pajak ini juga membuat faktur pajak itu dapat dikreditkan. Kalau aturan lama harus NPWP diisi baru bisa dikreditkan. Kalau sekarang diisi NIK boleh dikreditkan. Ya. Tetapi konsekuensinya berat ini. Konsekuensinya berat. Karena NIK ini sudah ada dasar hukumnya, maka sifatnya wajib, bukan pilihan lagi. Ada konsekuensinya, yaitu sanksi administrasi, denda 1% dari DPP, walaupun dendanya turun ya, sebelumnya 2%, sekarang 1%. Dan denda 1% ini untuk NIK mulai diterapkan untuk faktur pajak yang terbit tanggal 3 Maret dan seterusnya. Kalau NPWP atau NIK-nya kosong. Kecuali penjualan tersebut memenuhi syarat faktur pajak eceran. Nah, faktur pajak eceran itu apa? Faktur pajak eceran hanya bisa diterbitkan oleh PKP yang memenuhi syarat sebagai pedagang eceran. PKP pedagang eceran dapat memberikan faktur pajak eceran dalam kondisi pembelinya satu, memenuhi karakteristik konsumen akhir, atau pembelian dilakukan melalui PMSE. PMSE itu perdagangan melalui sarana elektronik. Ya. Jadi misalnya kalau jualan di Tokopedia, jangan ngomong merek lah. Kalau jualan di marketplace atau di website e-commerce, misalnya bikin website sendiri, pembelinya langsung eksekusi sendiri, terus dikirim. Nah, itu adalah transaksi eceran. Itu adalah transaksi eceran. Tidak peduli siapapun pembelinya. Tetapi kalau pembelian secara tradisional, melalui pemesanan ke toko dan lain-lain, harus memperhatikan ini. Mana? Bentar, saya lihat. Karakteristik konsumen akhir. Kriterianya apa? Kriterianya di sini. Konsumen akhir adalah pembeli barang atau jasa mengkonsumsi secara langsung. Dan ini kata-katanya adalah dan pembeli barang atau jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan untuk kegiatan usaha. Nah, jadi berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Kalau sebelumnya faktur pajak eceran itu untuk transaksi cash, transaksi yang tidak ngirim, atau transaksi yang tanpa PO. Kalau sekarang PKP penjual punya beban untuk membedakan pembeli. Pembelinya ini beli barang untuk dijual lagi atau enggak. Pembeli ini pakai barang untuk misalnya dipakai untuk pabriknya untuk produksi barang atau tidak. Jadi jika secara reasonable PKP penjual tahu bahwa orang ini beli untuk dijual lagi, misalnya ya beli 1 unit mesin sama bukan mesin ya, 1 unit kalkulator sama 100 unit kalkulator. Nah, misalnya beli 1 unit kita bisa secara wajar mengkategorikan itu eceran. Tapi kalau beli 100 unit, ini entah untuk dijual lagi atau untuk dipakai di perusahaannya. Nah, logikanya kan demikian. Jadi beban PKP penjual akan sangat berat kali ini. Jadi
Undang-Undang Cipta Kerja itu di satu sisi ngasih kemudahan, tapi di satu sisi atas kemudahan-kemudahan itu pemerintah minta bantuan. Minta bantuan untuk menerbitkan faktur pajak dengan benar. Ya, untuk menerbitkan faktur pajak dengan benar, identitasnya NIK ataupun NPWP. Dan ketentuan tentang faktur digunggung atau faktur eceran juga diperketat definisinya. Saya nggak akan cerita banyak tentang solusi apa, nah itu nanti saja di sesi diskusi. Kita pemaparan materi dulu. Kalau semua saya sampaikan waktu pemaparan, nanti diskusinya sepi. Dilema yang mungkin dihadapi PKP sekarang ini akibat pengetatan faktur pajak ini. Pembelinya nggak mau kasih NPWP atau NIK. Gimana terus? Atau kedua, pembelinya menggunakan NIK yang tidak sebenarnya, pakai entah punya siapa, diisikan. Itu juga bisa. Pembeli menolak dikenakan PPN karena nggak mau, ya, alasannya macam-macam lah, tapi banyak yang ngomong seperti ini. Padahal sebetulnya dia beli tanpa faktur pajak atau misalnya beli di toko lain yang toko lainnya itu bukan PKP pun, sebetulnya pembeli ini juga bayar PPN, mungkin tidak sebesar dari yang jual dari yang beli dari PKP, tapi sebetulnya juga kena PPN, mungkin sudah 95% sama PPN-nya, selisih sedikit lah, sebetulnya nggak beda jauh. Atau kemudian pembelian barang dagangan tidak diterbitkan faktur pajak masukan, nah ini juga repot. Jika Bapak Ibu PKP beli barang, ternyata penjualnya nggak bisa terbitkan faktur pajak, nah ini pusing juga. Terus asumsi PPN menghambat daya saing saya dengan toko sebelah misalnya. Terus administrasi PPN itu ribet apa enggak sih? Nah, ini problem-problem yang sebetulnya pengusaha banyak temui. Ya, jadi jika Bapak Ibu mungkin nanti merasa mengalami, mari kita diskusikan di sesi Q&A ya. Strategi untuk overcome-nya ya apa? Macam-macam. Strategi untuk menyikapi perubahan PPN dan Cipta Kerja ya, banyak ya, terutama dengan kendala-kendala tersebut. Apa nanti kita ada waktu banyak nanti untuk diskusi. Kita juga harus memahami perspektif DJP. Monitoring PPN itu dilakukan gimana sih? Yang pasti DJP ini minta bantuan dengan amat sangat kepada PKP penjual sekarang ini. Ya setengah pemaksaan, tapi sebetulnya bahasa lebih halusnya itu minta bantuan. Karena kenapa kok minta bantuan? Karena ada timbal balik. PPN di dalam sisi lain dipermudah, sanksi diringankan dari 2% jadi 1%. Tapi ya tolong, suplai data kita. PKP penjual sebagai sumber data e-faktur untuk mengatasi potensi penghindaran sebagai PKP. Sebetulnya banyak pembeli nggak mau diterbitkan faktur, nggak mau kasih identitas tuh karena mereka nggak mau terpantau omsetnya. Sebetulnya itu aja. Ya, sebetulnya itu saja. Tetapi kalau semakin banyak yang tidak terpantau, Bapak Ibu yang sudah jadi PKP ini kan jadi rugi ya. Maksudnya rugi karena Bapak Ibu sudah terpantau, sudah patuh, yang lain dengan santai-santainya masih di bawah kadar. Kan nggak adil juga. Kemudian DJP sangat memonitor ini, pemecahan badan usaha. Saya sering menemui orang cerita, ini pengalaman pribadi saya di suatu pesta kawinan tahun 2015 atau 16. Waktu PP 46 masih jalan, sekarang PP 23 kan. Waktu PP 46 masih jalan, tidak ada batas waktu. Orang ini setelah tahu saya konsultan pajak, cerita, oh ya saya pajaknya diurusi A, ya saya tahu orangnya. Kemudian ya saya kemudian diaturkan gimana, ngirit, ya, ngirit gimana ya, penasaran tuh saya.
Saya jadi nggak bayar PPN, omset saya misalnya 40M. Saya dibuatkan 10 CV. Saya dibuatkan 10 CV, pecah. Oke, saya iseng tanya. Bapak tahu nggak sebetulnya PP 46 itu asumsi profitnya berapa? PP 46 itu sebetulnya diasumsikan bahwa profit Bapak itu antara 6-8% bersih net. 1% dari omset itu gede loh. Nah, Bapak sebetulnya omsetnya, profitnya berapa? Ya, paling bersih ya 3-4%, ya mahal Pak. Terus kedua, Bapak bisa nggak memisahkan? Kalau 10 CV loh ya, rekeningnya 10. Jadi belanja itu dari 10 rekening yang berbeda, belanja barang. Jualnya juga menerima duitnya dari 10 rekening yang berbeda. Gudangnya 10 atau paling nggak disekat dengan 10 bagian, barangnya nggak boleh kecampur. Bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa. Semua jadi satu. Nah, itu artinya tidak memenuhi persyaratan prinsip substance over form. Substance itu maksudnya substansi bisnis. Kenyataannya bisnisnya itu 1 atau 10. Walaupun secara formal, secara hukum, badan usahanya ada 10, tapi kalau operasionalnya jadi 1, yaitu satu perusahaan. Ya, kalau satu perusahaan omsetnya 40M ya PKP. Terus satu hal lagi kemudian, Pak, kamu ditagih berapa Pak satu perusahaan? Ya kita ngomong katakanlah misalnya 1 tahun 10 juta satu perusahaan. Nah, kamu berarti bayar 100 juta dong ke konsultannya. Tadi saya goda kayak gitu, terus diem orangnya. Jadi ya pemecahan usaha itu kita nggak boleh sembarangan, sekali. Substansi bisnisnya harus terpenuhi. Jika memang lokasinya 2, barangnya kita bisa pisah, rekeningnya bisa pecah-pecah, dan memang jual jenis barangnya beda, nggak apa-apa dipisah, CV-nya banyak nggak apa-apa. Cuman ya terus terang administrasinya ribet, pembukuannya kan juga bisa-bisa semua, ya bisa-bisa semua. Kalau mau dipecah 2 misalnya 2 perusahaan, yang satu eceran, yang satu grosir, itu masih masuk akal. Ya, kalau gitu masih masuk akal. Kalau banyak-banyak ribet, beban administrasinya berat, beban pikiran juga berat. Dan kalau kena pemeriksaan ini bisa gawat ini, karena rekeningnya 1. Ngakunya omset 40M, ngakunya omset 4M. Tapi rekening begitu diminta mutasi 40M setahun. Cilaka ini. Ya, cilaka. 40M, PPN-nya sendiri 4M. Kalau sekarang 40M, PPN-nya 800 juta, masih lumayan. Kalau dulu 4M. Berat sekali. DJP juga menerapkan NIK sebagai alat ekstensifikasi. NIK, NPWP, bahkan alamat kirim di surat jalan, di faktur pajak walaupun diisi 000, alamat kirim itu juga dibuat analisa. Banyak SP23 atau bahasa santainya bahasa gampangnya surat cinta dari kantor pajak menjabarkan bahwa mereka punya data bahwa si A melakukan pembelian dari PT ini sekian, si B pembelian PT ini sekian, maka harus sudah jadi PKP misalnya gitu, karena pembeliannya mungkin 10M, 20M, 30M, nggak bisa menghindar. Kalau datanya kita minta untuk lihat, sebetulnya namanya nggak cocok sih. Namanya mungkin inisial, NPWP-nya 000, alamatnya mungkin tokonya cocok, alamat kirimnya cocok, atau alamat kirim gudangnya. Tapi sebaiknya jangan gertak petugas pajak, jangan bantah. Kenapa? Itu memang bukan bukti ya. Data seperti itu bukan bukti, tapi itu adalah indikasi kuat. Bisa dipakai sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan. Nah, kalau sudah pemeriksaan, rekening bank mutasinya dibuka, tentunya data-data tersebut akan sangat mudah dicocokkan.
Jadi kalau sudah ada surat seperti itu, saran saya ya diselesaikan sebaik-baiknya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pajak masukan DIM 80% itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, relaksasi PPN tadi juga ada ya untuk mendorong supaya wajib pajak itu mau nurut, mau lapor yang baik, yang wajar. Lapor pajak itu mau 100% benar sulit karena orang salah itu biasa. Apalagi transaksi berjalan dengan cepat. Tapi paling enggak yang wajar, yang pantas. Dan DJP sekarang juga melakukan analisis validitinya transaksi PPN. Apa itu analisis validity? Transaksi PPN yang valid, yang benar, pihak-pihaknya itu memang sesuai. Seperti ini, 3 syarat, alur uang, alur barang, alur dokumen harus sama. Identitas penjual dan pembeli harus konsisten dalam bukti pembayaran, dokumen pengiriman dan bukti transaksi. Misalnya yang jual A, yang beli B, bukti pembayaran ya harus dari rekening yang A masuk ke B. Dokumen pengiriman harus dari alamatnya A ke alamatnya B. Bukti transaksi yaitu invoice dan faktur pajak harus namanya A kepada B. Nggak boleh ya, misalnya faktur pajaknya A kepada B, tapi ngirimnya A ke C, itu nggak boleh. Itu transaksi yang tidak sebenarnya. Apalagi yang bayar bukan A ke B, A ke C, tapi B ke C. A ke B dulu, baru B ke C misalnya. Itu nggak boleh. Itu namanya manipulasi transaksi. Berarti ada pihak yang nggak mau dideteksi. PPN itu sifatnya kaku sekali. Simple tapi kaku. Jadi kita sebagai pelaku bisnis harus tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi resiko ya. Untuk mengurangi resiko. Nah, sekian presentasi dari saya. Nggak lama kok, setengah jaman cuman ya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi saja sekalian. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau langsung bicara untuk di spotlight sama Luwina ini yang bertugas sebagai operator hari ini. Luwina ini mahasiswa magang dari Petra, magang sampai Desember. Ada 2 mahasiswa magang yang dari Petra saat ini di Pasagung. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin mengajukan contoh diskusi, kita tunggu. Oke, bentar. Ini ada 2 yang sudah resen. Mungkin silakan untuk plywood factory. Ini ya, WTM ya. Ya Pak, terima kasih waktunya. Nama saya dari WTM. Ya, mungkin suaranya bisa agak keras Pak. Dengar Pak? Ya, sudah. Silakan Pak. Ya, saya perkenalkan Pak, nama saya Jamaluddin dari WDM Pak. Satu yang ingin saya tanyakan Pak, apabila kita membeli barang itu non PPN ya Pak, non PPN. Tapi nanti kita jual, kita ini kan produksi plywood ya Pak. Ya. Plywood, kita kan membeli barang baku sama bahan pembantu. Nah itu kita olah nanti jadi produk, kita jual, produk kita itu PPN gitu Pak. Tapi kita sebagian barang-barang pembantu itu
kita beli non PPN gitu Pak. Dari segi pengusaha kita kan sebetulnya rugi Pak, 10%. Ya. Nah itu gimana Pak penjelasannya untuk menyiasati itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin tidak semua bahan baku atau bahan penolong itu kita bisa dapat yang ada faktur pajaknya. Mungkin kadang kepepet harus beli, yang jual cuman itu saja, dia juga bukan PKP. Sebetulnya secara prinsip nggak ada masalah, cuman ya sedikit rugi di pajak masukan, sedikit rugi aja. Tetapi pada prinsipnya pembelian tersebut tetap pembelian yang sah, cuman mungkin secara pembukuan harus dipisah akunnya karena itu adalah pembelian yang tidak ada faktur pajaknya, sehingga kalau dalam penyusunan SPT nanti supaya nggak kelewatan. Tapi ya memang betul Pak bahwa pajak masukannya itu sedikit rugi karena sebetulnya barang tersebut pasti ada komponen PPN-nya, cuman kita nggak bisa pakai saja kan. Iya. Ya, itu memang konsekuensi ya, repot. Tapi memang apa barang tersebut nggak ada supplier yang bisa terbitkan faktur pajak ya? Mungkin ke seller lain atau gimana? Iya Pak, ya seperti itu tadi, kelihatannya kita karena kita salah satunya urgent, kadang kan kita di bahan-bahan itu khusus toko tertentu, tapi ada juga supplier itu memang kayak menghindari PPN itu Pak, dia lebih baik menjual dengan harga yang non PPN. Bahkan supplier itu kita ada yang kita temukan dia punya 2 nama itu Pak. Yang satu misalkan CV atas nama apa, yang satu toko. Jadi itu sebetulnya satu supplier. Nah, dia kadang tawarin ke kita mau yang PPN apa non PPN. Tapi kalau ke saya biasanya yang PPN saja gitu. Sebetulnya sebisa mungkin bagi pengusaha PKP ya, sebisa mungkin beli barang ada pajak masukannya. Karena kalau enggak sebetulnya rugi. Sebetulnya. Nah, kita sedikit ulas bahwa suppliernya punya 2 perusahaan, yang satu PPN, yang satu enggak PPN ya. Kita kan nggak tahu jeroannya mereka gimana ya. Tetapi jika misalnya mereka yang nggak PPN itu di bawah 4,8 M ya itu sah-sah aja selama mereka bisa ngatur. Dan kecuali kalau memang mereka kodok nekat gitu ya, pokoknya mereka nggak memisahkan dengan baik, itu sebetulnya juga ada sedikit resiko bagi pembeli. Tapi resikonya minim lah, paling cuma dimintai konfirmasi kalau pemeriksaan. Tapi nggak apa-apa, cuman ya itu betul. Eman, selisih sedikit ya, mungkin pajak masukannya itu sebetulnya kalau dapat supply yang PKP kan bisa dipakai, tapi kalau kayak gini ya memang rugi. Cuman ya nggak apa-apa, itu pembelian valid. Misalnya di perhitungan HPP produksi pun itu juga pembelian yang valid, jadi tidak usah takut. Nggak ada masalah kok. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa sampaikan sampai di situ. Memang kondisinya ya, saya sangat paham bahwa banyak supplier itu juga seperti itu. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, mungkin berikutnya ada yang mau diskusi terkait dengan yang topik aturan-aturan tadi di Cipta Kerja yang lain, silakan. Oke, Pak Heri ya, Pak Heri silakan Pak Heri. Selamat siang Pak Ali. Siang Pak Heri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin menanyakan masalah yang tadi untuk customer yang harus memakai NIK dan NPWP ya. Nah, untuk faktur keluarannya kan biasanya sebelumnya kan pakai faktur yang gunggung itu ya. Ya, betul Pak. Strategi apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa menanyakan customer itu memakai NIK atau NPWP? Ya, betul. Ini memang harus dibahas. Strateginya apa ya? Kita harus cek dulu.
sebetulnya produk ini marginnya berapa, Pak, yang mau dijual? Cukup atau enggak? Karena gini, kalau kita nggak melayani customer juga salah. Ya, itu kan nolak rezeki. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa kalau ketahuan, kita ngomongnya kalau ketahuan ya, kalau kena pemeriksaan atau ada SP2TK, menanyakan kenapa kok porsi ecerannya gede. Nah, kita harus tahu bahwa sanksinya ada 1% dari penjualan tersebut. Jadi selama kalau hitung-hitungannya Pak Heri, misalnya nanti kena denda 1% ini masih oke, menurut saya ya layani saja. Digunggung ya digunggung. Ya. Saran saya sih gitu, Pak. Soalnya masa gara-gara persoalan administrasi gini kita sampai nolak customer. Apalagi kalau customer pembeliannya besar. Iya. Soalnya kita kan memang tidak bisa membedakan bahwa porsi ya pasti ada porsi besarnya kan untuk dijual lagi kan sudah pasti. Betul. Nah, kalau misalnya kita kaku-kakuan, pokoknya harus ngikuti aturan pajak sampai sedetail-detailnya, nanti omsetnya turun malah jadi masalah, Pak. Ya. Nanti pajak ngomong, loh ini Pak Heri, hasil mulia omsetnya kok tinggal separuh dari biasanya. Ya. Kan malah jadi repot, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau saya ngomong ya, kita ngitung margin dulu. Kita harus paham bahwa konsekuensinya denda 1%. Dan ada kemungkinan sebetulnya, ada kemungkinan nanti pajak itu minta tolong kita, sebetulnya pembelinya itu siapa sih? Bisa jadi barter kayak gitu juga bisa. Saya nggak nerbitkan denda, tetapi tolong customer listmu yang ini surat jalannya saya minta copy untuk saya tindak lanjuti. Bisa kayak gitu. Baik. Ya, tapi kan tentunya nanti sumber datanya dari siapa kan itu kan confidential. Cuman ya itu nanti pilihan. Nah, saya pernah ada case kayak gitu, tidak diterbitkan denda, tapi surat jalannya suruh ngasih. Itu pernah. Oke. Baik, Pak. Ya, thank you, Pak. Oke, yuk masih Pak Ri. Berikutnya ini tadi siapa dulu ya? Pak Budi ya. Berarti ada Pak Budi Resen ya. Halo, iya, Ali. Halo, silakan Pak. Halo, siang Ya, Pak Ali. Yang langsung tanya aja ya. Dari dulu penasaran ini, apa yang harus diperbuat bila distributor ini masih ada yang belum memakai PPN? Dan kita yang sebagai retail eceran yang sudah PKP harus bersaing dengan retail yang konon menyembunyikan atau belum mau untuk menjadi PKP, padahal saya yakin omsetnya udah pasti di atas 400 juta ya. Nah itu Pak, pertanyaan yang lama tapi belum ada jawabannya sampai sekarang. Ya, oke, makasih Pak. Wah, sulit ini. Cuman gini ya, dengan Danjen Cipta Kerja pakai penerapan NIK apa ini sebetulnya arahnya untuk membantu problemnya Pak Budianto. Ini sebagai ilustrasi contoh aja. Pernah ada kasus tahun 2015, mungkin Mila lebih ingat Bu, yang Tulungagung, pakan ternak, saya nggak nyebutkan nama lah, tapi Mila mungkin tahu ya. Itu jadi ceritanya gini, ada seorang pedagang pakan ternak beli dari pabrik Jarum Pokpan. Dia jual, omsetnya sudah gede, puluhan M, hampir 50 M setahun. Tetapi ternyata KPP mendapatkan data bahwa ada petani-petani atau peternak-peternak kecil itu beli pakan ternak MM-an, buat M, 3M. Nggak tahu gimana, mungkin waktu itu padahal belum ada NIK. Dan kalau pakan ternak itu pasti ada waktu pajak karena fasilitas 080. Nah,
Akhirnya petani-petani ini yang didatangi LKPP dan akhirnya menunjuk, saya bukan beli, saya pakainya cuma sedikit. Saya justru beli dari si itu, di sana, alamatnya di situ. Ya. Akhirnya kepegang juga datanya. Bahwa sebenarnya omsetnya bukan 50M, tapi mungkin 80M misalnya gitu. Nah, problemnya Pak Budi ini kurang lebih seperti itu, bahwa banyak distributor dan sebetulnya retailer pesaingnya Pak Budi yang harusnya PKP tapi sepertinya belum PKP. Sepertinya belum PKP. Dengan penerapan faktor NIK ini mungkin diharapkan kalau distributor itu kan terimanya mungkin dari importer atau dari pabrik. Diharapkan distributornya pelan-pelan juga akan masuk ke dalam jaringan PPN. Dan kalau distributornya masuk jaringan, harapannya retailer pesaing Pak Budi pelan-pelan juga akan masuk jadi jaringan PPN juga, jadi PKP. Cuman ini memang proses yang lama, Pak Budi. Saya tahu kita sudah membicarakan ini mungkin dari 2015-16 ya, Pak Budi ya. Iya, betul, Pak. Proses yang lama. Tapi, memang sudah banyak kemajuan, cuman ya belum cukup juga. Cuman kalau boleh saya putus bentar, distributornya ini sudah PKP, Pak. Cuman dia tetap yang kayak bikin perusahaan baru ya, atau perorangan pakai yang non PPN. Iya. Nah, itu yang mungkin tadi saya jelaskan sedikit terkait dengan pemecahan badan usaha. Nah, jika distributor ini ternyata mecahnya itu nggak rapi, menurut saya itu tinggal nunggu waktu aja ya. Tinggal nunggu waktu saja, apakah dia kena pemeriksaan, kemudian ketahuan bahwa sebetulnya usahanya itu nggak pantas dipecah. Kalau sudah seperti itu, ya bisa jadi gede. Contoh yang pernah terjadi seperti itu, ini tahun-tahun elek ya Pak, saya cerita tahun jelek, tahun 2010-9. Teletama Arta Mandiri, itu kan perusahaan besar sekali di Jakarta. Itu juga kena kasus kayak gini, dia melakukan pemecahan banyak perusahaan kecil-kecil. Jadi di tiap kota, untuk sebagai prinsipalnya tiap-tiap kota itu dia membuat perusahaan kecil-kecil. Tapi akibatnya kan dia kena kasus gede, akhirnya semua dikonsolidasi jadi satu perusahaan. Nah, ya harapannya nggak sampai ke sana lah, karena kalau sampai ke sana sih Pak Budi juga bakal kena repot juga. Tapi kita ya, bisanya percaya sama proses, semoga perubahan ini bisa membantu lah PKP yang sudah patuh, supaya pesaingnya juga terjaring dalam sistem yang sebetulnya baik. Ya, sistem yang sebetulnya baik. Kalau semua PKP itu kan lebih enak, persaingan adil. Mungkin sedikit info saja. Ada rencana batasan PKP ini diturunkan. Sekarang kan 4,8 tahun. Ada rencana batasan ini diturunkan jadi 2,4. Mengingat sebetulnya kalau di negara lain, Malaysia batasannya itu 1,2, Australia 1,8, ekuivalen 1,8 rupiah, 1,8 M rupiah. Rencananya seperti itu. Jadi bagi pengusaha-pengusaha yang sekarang omsetnya sudah ngomong 3M dan lain-lain, nah ini bisa terjaring sebetulnya. Cuman masih tarik ulur ya, karena pemerintah tentunya harus membuat mekanisme pelaporan yang jauh lebih mudah daripada sekarang untuk PKP kecil. Karena kalau bayangkan Pak Budi, omset cuma 3M tapi harus melakukan e-faktur yang seperti itu, harus ekstra pegawai, ekstra apa, itu kan biayanya gede ya. Kasihan. Jadi
Pemerintah mau nurunkan supaya ya istilahnya setengah jebak supaya orang-orang itu jadi PKP. Tetapi mereka lagi memikirkan bagaimana pelaporan PPN yang mudah. Mungkin pakai sistem PPN final, mungkin PPN final 0,25% dari omset atau gimana. Ini lagi dipikir. Mungkin sedikit banyak itu yang bisa saya sharing terkait dengan ini. Memang saya tahu Pak, saya sama Pak Putih ngomong itu juga selama ya. Pesaingnya gini, suppliernya juga pecah-pecah gitu, ya ini problem memang. Itu memang problem. Di jenis usaha lain ada yang problem kayak gitu, tapi ada juga jenis usaha lain yang suppliernya sudah full faktur. Jadi beda-beda, tiap jenis produk beda-beda. Oke, mungkin dari terkait dengan itu saya cuma bisa sampaikan seperti itu, Pak. Ya, masih Pak Budi. Iya, thank you, Pak Ali. Oke, berikutnya tadi ada yang resign juga sudah hilang ya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya ada customer yang sulit ya, maksudnya sulit minta NIK kayak Pak Heri tadi cerita. Kita bisa manfaatkan satu celah sebetulnya. Bahwa faktur pajak eceran itu boleh dibuat untuk transaksi online. PMSE. Itu celah. Jadi misalnya kalau kita jualan di marketplace warna hijau atau malah orange itu ya, itu sudah jelas-jelas kita nggak usah buat faktur pajak. Kenapa kok demikian? Sebetulnya karena datanya akan ditarik dari marketplace tersebut. Cepat atau lambat, marketplace akan menjadi sumber data bagi DJP. Baik pembeli maupun penjualnya. Penjualnya akan dipastikan mereka PKP kalau omsetnya gede, batasannya mungkin kalau misalnya di suatu marketplace jual 200 juta sebulan, maka mereka akan ditetapkan sebagai PKP, misalnya kayak gitu. Pembelinya juga akan dilacak, loh si pembeli A ini kok beli barang banyak sekali dari marketplace ini, komoditasnya juga banyak, volume rupiahnya gede, itu akan direport. Pelan-pelan arahnya ke sana. Jadi kalau mau Bapak Ibu sudah PKP, kemudian barang-barang tersebut bisa dijual di marketplace, saya tahu ya beberapa klien di Pasar Agung juga ada yang sudah main marketplace. Nah, barang-barang tersebut itu 100% tidak perlu kita buatkan faktur pajak. Barang-barang tersebut adalah termasuk faktur eceran, berarti dilaporkan di Gunggung. Ya, itu solusi ya, kalau pembeli agak rewel gimana, kamu mau beli di marketplace saja lah. Toh sekarang marketplace itu ada triknya. Barang diambil di toko bisa. Caranya gimana? Pilih opsi pengiriman kurir toko. Nggak usah ngecas, ambilin di toko bisa, tapi bayarnya di marketplace. Itu bisa. Ya ini dibilang benar atau enggak ya, ini record ya, ini recorded, dan nanti akan saya posting di YouTube-nya Pak Agung, tapi ini sesuatu yang bisa saya omongkan, nggak ada masalah. Karena memang aturannya demikian, ini celah aturan yang diperbolehkan. Dan DJP bisa capture datanya nanti di marketplace. Pembelinya siapa, beli berapa rupiah, itu dia DJP bisa tahu. Ya, jadi itu mungkin trik untuk ngakali supaya nggak kena denda 1%. Cuman perlu kita pertimbangkan juga marketplace itu ada service charge. Saya nggak tahu service charge-nya berapa. Mungkin yang main marketplace Pak Budianto tadi itu juga main marketplace loh. Pak Budianto mungkin bisa sharing Pak. Di marketplace itu kalau jual di sana kena charge berapa persen Pak? Ada yang 2%, ada yang 1%, juga ada kategori jenis barang mungkin yang kalau nggak salah 5% ya. Fashion atau apa gitu Pak. Jadi lumayan juga gede ya? sih. Sebetulnya sekarang sakit ya kalau di marketplace dengan PKP. Jadi memang dia harus pinter-pinter lah.
Di marketplace berarti kalau kita jual marketplace juga harganya juga pasti di-set lebih tinggi daripada kalau normal kalau gitu. Sayangnya teorinya nggak bisa. Teorinya begitu, prakteknya nggak bisa. Karena orang Karena bandingkan. begitu masuk marketplace langsung price war-nya jalan ya. Ya, repotnya gitu ya. Kita harus benar-benar menyesuaikan dengan toko-toko sebelah. Betul, betul. Ya, jadi memang sakit biarpun untuk marketplace ini. Oke. Kecuali rata semua, Pak, yang seperti itu PKP semua gitu ya. Kecuali ya. Nah, marketplace sebetulnya ke depan akan diarahkan ke sana. Jadi saya tahu aturannya sedang digodok bahwa akan ada batasan, misalnya di marketplace A dia jual mungkin 100 juta sebulan, maka itu akan diminta daftar PKP. Misalnya kayak gitu. Karena asumsinya orang nggak mungkin main di satu marketplace. Orang biasanya main di 2 atau 3 marketplace. Asumsinya kan gitu. Nah, ada juga mekanisme yang berbeda bahwa pemerintah lagi nggodok marketplace yang akan menambahi PPN-nya. Jadi otomatis marketplace akan meng-up harga dengan PPN. Jadi ini masih tarik-tarik ya. Sumber saya yang di DJP Pusat ngomong gitu, ini masih tarik-tarikan. Bagaimana mekanismenya? Karena yang pasti dalam waktu dekat marketplace akan semuanya diminta kena PPN. Entah penjualnya ditetapkan jadi PKP atau marketplace-nya yang diminta untuk menambahi PPN dari on the top of sales gitu. Jika sellernya belum PKP. Nah, kalau mungkin seperti itu, mungkin Pak Budianto bakal istilahnya akhirnya lapangan pertandingannya jadi rata gitu ya. Mungkin semoga ya, semoga arahnya ke sana Pak. Semoga Pak. Oke, makasih Pak Budi sharingnya ya. Thank you Pak Ali. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain mau ada komentar, diskusi, silakan. Waktunya masih ada. Concern saya juga tolong kita semua harus perhatikan administrasi usaha masing-masing ya. Pastikan bahwa terutama yang memang masih belum PKP misalnya, pastikan bahwa pembelian barang itu dipantau. Kalau bisa beli barang dari supplier minta faktur pajak. Supaya kita bisa pantau, apakah sebetulnya saya itu sudah harus jadi PKP atau belum. Kalau ternyata kita nggak pantau, kelewatan, ternyata sebetulnya beli barangnya sudah 6-7 M setahun atau mungkin 10 M setahun, nah ini akan jadi problem. Biasanya problem itu akan muncul dalam 2 tahun, biasanya, dari transaksi. Jadi, mohon bantuannya, terutama Bapak Ibu yang memang belum PKP, tolong diperhatikan administrasinya. Kalau misalnya belum melakukan pembukuan, coba pelan-pelan dicatat. Setidaknya omset, misalnya, omset catat dengan baik, kemudian pembelian dari supplier minta faktur pajak, kemudian disusun per bulan, pembeliannya berapa, stoknya juga akan pencatatan stok dengan rapi, setidaknya seperti itu. Nah, kita karena kalau misalnya kita kelewatan, nggak ngawasi dengan baik, resikonya itu tahu-tahu loh. Ternyata saya sudah 2 tahun lalu sudah lebih dari 4,8 ya. Harusnya sudah nggak pakai UMKM, harusnya PKP. Tapi kok ternyata saya belum. Nah, ini kan istilahnya kan terlambat ya. Konsekuensinya konsekuensinya lumayan berat kalau PPN. Kalau PPN lumayan berat, walaupun sekarang lebih ringan ya. Dengan ada PPN tim 80% itu.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Terkait dengan PPN juga mungkin bisa saya ceritakan, ada wacana PPN ini mau ditetapkan beberapa tarif, bukan 10% saja. Jadi yang pasti sekarang kan ada pajak, ada PPN, pajak pertambahan nilai, dan ada pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah ini yang mau akan dihapus. Jadi ada barang-barang tertentu yang mungkin kena PPN 15%, ada barang-barang tertentu PPN 10%, barang-barang tertentu PPN 5%, seperti itu. Cuman ini masih belum ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Sekarang masih belum. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nggak perlu malu-malu, kita di sini acaranya santai. Kalau ada yang ingin dibahas atau mungkin case di perusahaan, silakan terkait dengan PPN. Sekarang sudah 11.11 ya. Sebenarnya waktu masih ada. Tetapi kalau memang misalnya dari Bapak Ibu sudah cukup puas dengan diskusi ini, nggak masalah. Mungkin kita bisa akhiri dulu. Saya minta bantuan Bapak Ibu ya. Nanti saya di chat, di menu chat ini ada link untuk kuesioner, mohon untuk diisi. Sebentar. Kalau mohon untuk diisi. Nah, kalau untuk materi juga bisa, materi sudah saya siapkan untuk bisa di-download setelah pengisian kuesioner tersebut. Terus jangan lupa, kami juga akan ada acara diskusi juga terkait dengan topik lain, 24 September. Topiknya adalah DPH, dividen investasi. Bapak Ibu, terutama ini nanti lebih cocok ke wajib pajak orang pribadi ya. Karena BP Badan juga, terutama PT. Karena dividen saat ini bisa bebas PPh. Bisa bebas PPh. Jadi mungkin diskusinya akan lebih seru terkait dengan investasi nanti bulan depan. Nah, ini linknya sudah saya post di chatroom. Minta tolong bantuan Bapak Ibu ngisi kuesioner, dan akhir di penutupnya ada link untuk download materinya jika Bapak Ibu ingin download. Oke, kalau gitu dari saya cukup. Mungkin saya kembalikan ke host ya, MC, silakan. Terima kasih Pak Ali atas materinya. Maka sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali sekaligus pemateri dan juga para peserta Bapak Ibu yang mengikuti diskusi pada siang hari ini. Setelah banyak ilmu yang kita dapatkan dari materi mengenai PPN tadi, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Pasukum mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Terima kasih. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Terima kasih Pak Ali dan tim.